saudara-saudaraku. Ya, jadi orang yang mengalami kebangkitan Kristus harus membawa terang kepada orang lain. Saya dan Bapak Ibu sudah melihat, merasakan bahwa Kristus bangkit, dan ini harus disampaikan kepada orang lain. Iman bukan hanya untuk disimpan, ya. Tetapi iman ini harus dibagikan tanpa kita kehilangan iman. Dan siapa yang sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus yang bangkit, hidupnya akan menjadi berita bagi orang lain. Jadi kalau hidup Bapak Ibu tidak menjadi berita buat orang lain, perlu kita bertanya, apakah saya sudah sungguh berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu? Atau saya belum berjumpa, sehingga saya tidak punya berita yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus bangkit bukan hanya membuktikan bahwa dia hidup, tetapi kebangkitannya untuk menjadikan hidup saya dan Bapak Ibu itu menjadi baru. Ya. Dan Kristus yang bangkit itu tahu bagaimana iman itu sering berjalan dengan ketakutan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Dia memberikan damai sebelum memberikan tugas. Karena Tuhan tahu bahwa murid-murid ini takut gitu. Bagaimana tidak takut? Baru menghadapi kejadian yang sangat tragis ya. Tuhan Yesus tahu itu takut gitu. Bahkan mereka ngumpet gitu. Nah, Tuhan Yesus ada satu kalimat di sini, salam bagimu, dan kemudian jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Dan sebelum itu ya, Tuhan Yesus ada katakan damai. Ya, artinya apa? Salam bagimu. Ya, artinya apa? Tuhan Yesus itu memberikan damai, Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus itu nyuruh kita menyampaikan, diberikan salam damai kepada saya dan Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus tahu saya dan Bapak Ibu itu takut gitu loh. Ya, iman saya dan Bapak Ibu itu bareng dengan rasa takut gitu. Ya, kemarin waktu kami persiapan Paskah, ada satu cerita lucu. Di belakang ini memang banyak tikus, Bapak Ibu ya, banyak tikus. Jadi kadang itu tikus itu bisa jalan di luar ya, bisa jalan dari depan itu bisa seperti itu. Kemudian di atas atap, di bawah itu, di luar itu, di atap itu juga kadang itu tuk 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 gitu kan. Nah, bisa juga di ujung sana itu seperti orang jalan tuk tuk tuk. Ya saya nggak tahu itu jalan benar, jalan tikus, atau jalan tokek besar, atau ada jalan yang besar gitu kan. Lalu Bapak Ibu tahu Bu Christine ya, kami sekitaran jam 8. Selesai kami beres-beres, Bu Christine itu mau cuci gelas. Banyak orang itu ketika malam itu takut ke belakang. Saya itu sedang di dalam sini atau di sana ya. Atau saya mondar-mandir gitu. Tiba-tiba Bu Christine ini lari, Bapak Ibu, sama ngos-ngosan. Buniken, aku mau debuk-debuk di kono, buniken katanya kan. Buniken itu lari, saya juga Pak Dwi lagi putar di situ, saya bilang, "Pi, mandak sih, Bu Christine ke Pelayu," saya bilang. Ya. Saya ikut lari, "Iya Bu, padahal aku ya wis darah Yesus, tapi darah Yesus kok tak kalah sama ketakutanku," katanya. "Wis darah Yesus yo panggah Melayu aku," katanya. "Apa toh?" kata Buniken. "Tokek ini tokek gede. Monyet gede," katanya. "Wis biasa, wis biasa etok-etok wani lho Bu, meneng wae. Aku wis etok-etok. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus, tapi disertai ketakutan. Dan Tuhan tahu itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau yang hanya disenggol saja itu sudah makanan kami sehari-hari. Ya. Disenggol tiba-tiba saya
Nggak ono, aduh ya nggak ono, nggak ada orang. Ya. Tapi kuasa yang ada di dalam saya itu jauh lebih besar gitu. Tapi saya juga nggak nantang gitu. Bisa premium, cari perkara, lewat situ. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu ketakutan kita. Apa yang sekarang menjadi masalah dalam hidup saya dan Bapak Ibu? Tuhan tahu. Kebangkitan Dia menguatkan saya dan Bapak Ibu. Kebangkitan Dia menolong saya dan Bapak Ibu. Kebangkitan Dia menyembuhkan hati saya dan Bapak Ibu. Duka cita kita digantikan dengan sukacita, memperbaharui hidup saya dan Bapak Ibu. Mari kita bersama mengambil waktu untuk berdoa. Dengan sikap doa Bapak Ibu, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kadang hidup kita terasa seperti berada di kubur. Usaha kita sepi, penghasilan berkurang, bahkan kebutuhan terus bertambah. Beban hidup kita berat. Seperti batu kubur yang besar. Masalah ekonomi kadang terasa menutup jalan. Tetapi kebangkitan Kristus mengajarkan kepada kita, batu besar pun bisa terguling oleh kuasa Allah. Apa yang nampak buntu di mata manusia belum tentu buntu di tangan Tuhan. Kubur yang tertutup saja dapat dibuka, apalagi jalan hidup umatnya. Mungkin pada saat ini kita mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Sakit menahun, tubuh melemah, pengobatan yang sangat panjang, bahkan hati kita lelah. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Kristus menang atas maut. Berarti penderitaan bukan kata terakhir. Sakit boleh ada, tetapi hidup tetap dipegang oleh tangan Tuhan. Tubuh kita boleh lemah, tetapi kuasa kebangkitan tetap bekerja dalam hati orang percaya. Kadang kita mengalami pergumulan dengan keluarga, terjadi salah paham, hubungan yang dingin, anak yang menjauh, bahkan suami istri yang terluka. Situasi seperti ini kadang terasa seperti harapan mati. Tetapi kebangkitan berkata, di tempat yang dianggap selesai, Tuhan bisa memulai yang baru. Kristus sanggup membaharui relasi yang retak. Kalau kubur bisa dibuka Tuhan, hati yang tertutup pun dapat dipulihkan. Mungkin dalam pelayanan kita merasa lelah, tidak dihargai, hasil tidak terlihat, bahkan semangat kita menjadi turun. Murid-murid pun pernah seperti itu. Sesudah salib, takut mereka, bingung, bahkan kehilangan arah. Tetapi Kristus bangkit dan berkata, jangan takut. Pelayanan tidak berdiri di atas kekuatan manusia, tetapi di atas Kristus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memperbaharui pikiran kita yang putus asa, hati kita yang takut,
keluarga yang retak, semangat yang lemah. Tapi karena kebangkitan berarti Allah belum selesai bekerja. Selama Kristus hidup, tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk diperbaharui. Kita serahkan setiap pergumulan kita di tangan Tuhan. Mari dalam sikap roh hati kita berikan pergumulan kita kepada Allah. Dan kita katakan, Tuhan, inilah pergumulanku. Kebangkitan-Mu memperbaharui pergumulanku. Tuhan, inilah hidupku. Inilah keluargaku. Inilah anak-anakku. Yang semuanya membuat aku berat. Yang semuanya membuat aku harus menangis. Berikan ini kepada Tuhan. Persilakan Dia bekerja untuk memperbaharui yang retak. Izinkan Tuhan berkarya untuk memperbaharui hati kita. Kebangkitan Dia memulihkan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu dengan serentak kita berdoa dengan bersuara. Kita serahkan pergumulan kita dengan satu harapan, kebangkitan Dia mengubah semua itu menjadi baik. Bapa di surga, Yesus. Inilah Tuhan pergumulan kami. Mampukan kami untuk menyelesaikan pergumulan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Mungkin keluarga kami tidak tahu pergumulan kami yang paling dalam. Bahkan kami menyembunyikan pergumulan kami Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membuka pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kebangkitan-Mu tidak sia-sia dalam hidup kami. Air mata kami akan menjadi pengharapan buat kami. Engkau mengubah hidup kami. Kebangkitan-Mu mengubah hati kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kebangkitan-Mu membawa damai di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua hati yang berdoa menjerit di hadapan-Mu di ruangan ini, sebagai hamba-Mu, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah satu persatu jemaat-Mu yang pada saat ini rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, rindu untuk
dari Bapa. Satu persatu jemaatmu Engkau jamah dan Engkau pulihkan dari keadaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan sisa hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Engkau selamatkan kami, Engkau selamatkan juga keluarga kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan untuk kembali. Mari kita haturkan persembahan sembari mengungkapkan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawa persembahan. Persembahan berjalan dari sebelah timur, tengah, dan barat. Janganlah
membangkitkan Kristus adalah Allah yang bekerja dalam sejarah hari ini. Karena itu kita membawa doa syafaat dengan iman. Untuk doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Tuti Wahirani. Silakan. Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang padamu ya Tuhan pada hari yang indah ini, hari yang baru, hari di mana kami bisa menikmati kembali ciptaan Tuhan, udara segar dan semuanya kami boleh lakukan. Untuk memohon kepadamu ya Tuhan agar kehidupan berkembang di hadapan Tuhan, hidup memuliakan, hidup untuk orang-orang sekitar. Untuk itu kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu di seluruh muka bumi ini, di mana umat-Mu hari ini semua merayakan Paskah, semua bersukaria karena kebangkitan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah melalui semangat Paskah ini benar-benar dapat memulihkan semangat kami di dalam kami melayani Tuhan, memulihkan semangat kami yang tadinya lemah, tak berdaya. Biarlah melalui Paskah ini benar-benar kami boleh semangat kembali untuk bangkit melayani Tuhan kembali dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba yang di sekitar Paskah ini, semua banyak yang mengadakan KKR Paskah. Untuk itu kami mohon kepadamu juga ya Tuhan, biar melalui pelayanan hamba-Mu di KKR Paskah nanti benar-benar dapat memulihkan imannya kembali, imannya boleh utuh, percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan melalui hamba. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu sungguh Kau pakai terus hamba, bapak-bapak gereja di seluruh muka bumi ini. Kau pakai semua, jadikan semua teladan, jadikan kami semua alat-Mu untuk mempengaruhi umat-Mu yang belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan kiranya Tuhan akan tolong negara kami Indonesia. Tuhan tolong berkati agar umat-Mu di Indonesia ini, bangsa di Indonesia ini semuanya memiliki hati yang saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, memiliki hati yang semua melakukan apa yang baik, apa yang benar, tidak sembarang dalam melakukan kehidupan, tetapi semua melakukan apa yang benar. Untuk itu juga ya Tuhan, dari semua pemimpin kami, mulai dari pucuk pimpinan, yaitu presiden, wakil, bersama para menteri, para bupati, para gubernur, para camat, sampai kepada yang paling bawah, yaitu RT. Semuanya kami percayakan pada Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana pada mereka semua. Berikan hati yang mereka mengasihi antara satu dengan yang lain. Berikan hati agar mereka tidak egois, tetapi mereka boleh memikirkan masyarakat bersama, tidak mementingkan perutnya sendiri. Sehingga kami masyarakat Indonesia benar-benar hidup dengan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami, lingkungan di mana kami berada. Tuhan tolong supaya masyarakat Indonesia dan bukan hanya masyarakat Indonesia tidak sampai terjadi hal-hal yang merugikan teman-teman kami semua. Tapi biar kami hidup dengan sangat memikirkan orang lain, tidak membuang sampah dengan sembarangan, tidak melakukan sesuatu dengan menyusahkan orang lain, tetapi biar benar-benar berkenan menjadi berkat semua orang di sekitar. Terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat semua umat-Mu di seluruh muka bumi. Tuhan tolong berikan iman yang hidup melalui semangat Paskah ini, biar kami semuanya benar-benar kuatkan iman kami. Kami berdoa juga untuk para lansia, Tuhan, agar lansia di seluruh muka bumi ini juga diberkati kekuatan iman, diberkati kesehatan, agar kehidupan para lansia terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Terlebih para lansia di Kalam Kudus Kesampit ini, Tuhan tolong agar kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, sehingga sewaktu-waktu Tuhan memanggil kami, kami sudah siap dan kami percaya Tuhan pasti menempatkan kami di tempat yang Tuhan siapkan untuk kami berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua sidang jemaat-Mu. Tuhan tolong Kau akan berkati semua sidang jemaat. Mulaikan relasi rumah tangga kita agar kita terus aman-aman diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati semua sidang jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan yang sesuai dengan karunia yang Tuhan limpahkan kepada anak-anak-Mu semua. Tuhan berkati mereka yang sakit. Tuhan tolong Kau pulihkan. Bila melalui Paskah ini, puasanya telah menyembuhkan banyak semua sidang jemaat-Mu yang lemah fisiknya. Tuhan tolong di Indro Mahindro, Tuhan tolong jamah dia, pulihkan dia kembali agar dia benar-benar sembuh, pulih seperti sedia kala. Tuhan juga tolong pulih agar tubuh juga dikuatkan fisiknya kembali, disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan juga tolong Mas Nana, Tuhan tolong Bu Baikem, Bu Kaginten, Tuhan tolong Pak Kander, Tuhan tolong semuanya ya Tuhan. Dan yang tambah kepada lagi, Tuhan tolong Bumi Atun yang saat ini sudah lama ingatannya hilang sama sekali. Tuhan tolong Kojama Tuhan, pulihkan hati dan pikirannya, pulihkan imannya kembali agar kuat dalam Tuhan, sehingga ingatannya boleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua sidang jemaat yang lain yang menderita kekurangan. Berkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk baru saja kami memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan kiranya Kau akan memberkati kami semua. Kau akan bukakan tingkap-tingkap di langit dan memberkati kami semua. Agar kami semua barangkali saat ini belum bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Di lain kesempatan kami bisa memberikan kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan biar melalui kuasa kebangkitan Tuhan boleh menjangkau seluruh aspek kehidupan kami. Doa
Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karya itu nyata Tuhan. Kami akan gentar kuasa-Mu dan nama-Mu. Kristus telah bangkit. Ia sungguh telah bangkit. Pergilah menjadi pembawa hidup di tengah dunia yang letih. Kami siap membawa kasih Kristus. Pergilah memulihkan relasi yang retak. Kami siap menjadi pembawa damai. Pergilah menjaga ciptaan Tuhan dengan tanggung jawab. Kami siap merawat bumi sebagai rumah bersama. Pergilah sebagai saksi kebangkitan. Dalam kuasa Roh Kudus kami diutus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan akan merahmati kita dengan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Kuasa Kristus yang tidak terkalahkan atas kehidupan dan kematian akan menuntun kita meneruskan pekerjaan baik bagi segenap isi bumi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini hingga selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.